Bagaimana jadinya jika seseorang yang begitu membenci Islam dan sangat berambisi untuk membunuh Nabi Muhammad? Tapi siapa sangka, justru orang inilah yang akhirnya berdiri di barisan terdepan umat Muslim, mempertaruhkan segalanya untuk membela agama yang dulu ingin ia musnahkan. Inilah kisah dari Umar bin Khattab, seorang lelaki yang hatinya pernah sekeras batu, namun luluh di hadapan ayat-ayat Allah. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu bukan orang biasa di tengah kaumnya. Tubuhnya tegap, suaranya keras, langkahnya cepat dan pikirannya tajam. Ia berasal dari suku Quraisy yang disegani. Seorang pemuda cerdas, fasih berbicara, dan satu dari sedikit orang yang bisa membaca dan menulis di zaman itu. Ia dikenal berani, bahkan kadang terlalu berani. Namun, di balik keberaniannya, tersimpan kebencian yang mendalam terhadap Islam. Ia merasa ajaran Muhammad adalah ancaman. Ia melihat Islam sebagai penyebab keretakan keluarga, pemicu perpecahan Quraisy, dan suatu hari amarahnya pun semakin memuncak. Hari itu Umar berjalan dengan tekad yang membara, di pinggangnya tergantung pedang. Ia bertekad mengakhiri kehidupan Muhammad. Tapi Allah punya rencana lain. Di tengah jalan ia dihentikan oleh seseorang. Orang itu tahu niat Umar dan berkata, "Kalau kau ingin membunuh Muhammad, kenapa tidak urus keluargamu sendiri dulu? Adikmu Fatimah dan suaminya Said telah masuk Islam." Umar terdiam. Amarahnya berubah arah. Ia segera menuju rumah adiknya. Dari kejauhan ia mendengar suara lantunan, ayat suci yang belum pernah ia dengar sebelumnya. Begitu pintu dibuka, tanpa banyak bicara, tamparan keras mendarat di wajah adiknya. Fatimah terjatuh. Bibirnya pecah mengeluarkan darah. Namun dengan suara pelan ia berkata, "Lakukan sesukamu, wahai Umar, tapi ketahuilah, aku bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah dan Muhammad adalah utusannya." Umar terdiam, nafasnya berat. Ada sesuatu yang mulai retak di hatinya. Ia meminta lembaran yang dibaca adiknya. Tapi Fatimah menolak. "Engkau najis, wahai saudaraku. Kau tak bisa menyentuh ayat suci sebelum kau bersuci." Umar pun mandi, membersihkan dirinya, dan mulai membaca ayat itu. "Taha, kami tidak menurunkan Al-Quran ini kepadamu, agar kamu celaka. Sesungguhnya aku ini adalah Allah. Tidak ada Tuhan selain aku. Maka sembahlah aku dan dirikanlah salat untuk mengingatku." Umar gemetar, matanya berkaca-kaca. Ayat itu terasa seperti petir yang menyambar, lalu menjadi cahaya yang menerangi ruang gelap di hatinya. "Di mana Muhammad?" tanya Umar. "Aku ingin bertemu dengannya. Aku ingin masuk Islam." Tanpa menunggu waktu, Umar pun pergi menuju rumah Al-Arqam, tempat di mana Rasulullah dan para sahabat sering berkumpul secara sembunyi-sembunyi. Saat pintu diketuk dan para sahabat tahu Umar ada di luar, mereka panik. Itu Umar. Ia datang dengan pedang, tapi Rasulullah tetap tenang. "Biarkan dia masuk. Kalau niatnya baik, kita sambut. Kalau buruk, kita lawan. Allah bersama kita." Begitu Umar masuk dan memandang Rasulullah, tubuhnya yang biasanya tegak, kini perlahan melemah. Ia duduk lalu berkata dengan suara parau, "Aku bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah, dan Muhammad adalah utusan Allah." Gema takbir pun mengguncang rumah itu. Tangis para sahabat pecah. Seorang musuh besar kini menjadi saudara mereka. Sejak hari itu, Umar tak menyembunyikan keimanannya. Bahkan sebaliknya, ia tantang Quraisy secara terang-terangan. Ia berkata lantang di depan Ka'bah, "Aku telah masuk Islam. Siapa yang ingin kehilangan anaknya, siapa yang ingin ibunya menangis, hadapilah aku." Tak seorang pun berani mendekat. Islam yang dulu sembunyi-sembunyi, kini mulai menampakkan diri. Umar pun berdiri di depan, sebagai tameng umat Muslim. Rasulullah pun bersabda, "Tak ada hijrah setelah Umar masuk Islam. Kita bisa salat dengan tenang, kita bisa dakwah dengan terang." Tahun demi tahun telah berlalu. Setelah Rasulullah wafat, Umar menjadi penasehat Abu Bakar. Dan setelah Abu Bakar wafat, umat Islam sepakat memilih Umar sebagai khalifah. Di bawah kepemimpinannya, Islam meluas ke Persia, Syam dan Mesir. Tapi Umar tetap hidup dalam kesederhanaan. Ia tidur di atas tikar kasar. Pakaiannya penuh tambalan.
ia biasa membawa gandum sendiri untuk dibagikan kepada rakyat. Pernah suatu malam, ia mendengar suara anak kecil menangis. Ternyata ibunya memasak batu agar anaknya mengira ada makanan. Umar menangis. Ia pulang memikul sendiri karung gandum dan berkata kepada pembantunya, "Biarkan aku yang memikul ini. Di hari kiamat, aku yang akan ditanya oleh Allah, bukan kamu." Dan setelah bertahun-tahun kemudian, Umar pun wafat dengan cara yang tragis namun mulia. Saat memimpin salat subuh, ia ditusuk oleh seorang budak Majusi bernama Abu Lu'lu'ah. Saat Umar terbaring sekarat, ia hanya berkata, "Aku ingin dimakamkan di samping Rasulullah dan Abu Bakar. Jika Aisyah mengizinkan, itulah kehormatan yang tak pernah aku bayangkan." Aisyah pun mengizinkan, dan di sanalah Umar bin Khattab dimakamkan, di antara dua orang yang paling ia cintai, Rasulullah dan Abu Bakar As-Siddiq. Sosok Umar bin Khattab adalah pelajaran bagi kita semua, bahwa hidayah Allah bisa menghampiri siapa saja, bahkan yang sebelumnya adalah musuh terbesar kita sekalipun, bahwa hati yang sekeras batu sekalipun bisa luluh jika terkena cahaya Al-Quran, dan bahwa menjadi kuat bukan hanya soal otot dan suara keras, tapi tentang seberapa dalam kita mencintai kebenaran. Umar telah pergi, tapi keteladanannya akan selalu hidup dan akan terus hidup di hati umat ini. Terima kasih telah meluangkan waktu untuk menonton. Semoga kita semua mendapat pelajaran dari kisah seorang Umar bin Khattab. Sampai berjumpa lagi di video selanjutnya.